Dari 9 juta sebulan jadi 2 miliar rupiah dalam 1 bulan. Ini kayaknya too good to be true. Tapi gue mau bilang too good to be true pun ini nyata dan ada kejadiannya. Jadi gimana sih? Jadi gini, di MEA kita ada salah satu klien yang gue rasa yakin lah pertumbuhan omset segila itu tuh udah harapan semua seller. Bener nggak? Siapa sih yang nggak mau bisa kayak gitu kan? Meskipun ya fair ngomong kalau dari order dikit totok besar itu biasanya mengejutkan dan merepotkan juga. Tapi ya intinya kan duitnya ada gitu kan. Nah, terus gimana nih caranya, apa yang kita lakuin di MEA dan gimana supaya kalian bisa mereplika atau ya nggak replika banget lalu dapat bocoran-bocoran tipis-tipisnya lah gimana cara nge-growingnya. Yuk kita bakal bahas. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian baru nonton jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, jadi kayak gimana ceritanya? Jadi gini, cerita satu ini, klien yang hari ini kita kerjain di MEA, gue lagi angkat studi kasusnya, ini adalah satu seller yang jualannya berbagai macam buku tulis untuk anak sekolah gitu ya, dengan range produk di harga 3 ribuan sampai 50 ribuan ya kan, buku tulis ya emang segituan kali ya. Nah, mereka jualnya satuan dan mereka juga ada jualan paketan 10 buku. Secara ratingnya udah cukup oke, artinya ya secara umum yang memang benar-benar sesuai lah gitu. Nah, terus gini pertanyaannya, gue tahu banyak banget teman-teman nanyain, kok barang gue murah-murah terus harus diapain ya? Gue bakal bilang sama lu sadar nggak sih di awal mereka juga cuma jual satuan. Salah satu insight yang kita terapin ke mereka ketika kita saranin adalah jangan lu jual satuan doang. Kenapa? 3.000 cuy. 3.000 mah dapat ya, kalau dapat free ongkir juga agak kebangetan gitu ya. Bener gak sih 3.000 ongkirnya 20.000 udah gitu lu ngejual 3.000 dan kalian harus tahu adalah effortnya. Nih ya, effortnya jual di online. Lu ngejual 3.000 sama lu ngejual 50.000 sama 100.000 itu mirip sama. Bener nggak? Nggak beda jauh. Yang beda kalau lu jual 3.000 sama 3 juta berasa ada bedanya. Tapi kalau misalnya masih barang di bawah 50-100 ribu, maksud gua buyer itu udah mulai teredukasi, bukan teredukasi ya, udah mulai terbiasa ya kalau gua beli barang ya kurang lebih seginian lah gitu. Masa 3.000 banget gitu kan, bener nggak? Makanya kita bikin nih paketan-paketan yang supaya apa? EOV-nya makin besar. Ya, EOV makin besar artinya penjualan makin besar. Nah, ini data dia sebelum masuk ke kita. Nih, lo bisa lihat, gue bisa kasih lihat penjualannya 9.600.000, jualannya buku tulis gitu kan. Dan waktu terakhir itu dia punya 146 order dan tingkat konversi perjualannya itu 3,25%. Jadi kalau ngomongin 3,25%, ya sedang lah, dibilangin tinggi banget enggak gitu kan, tapi ya belum iklan, belum ngapa-ngapain, belum kayak gimana ya. Nah, terus bulan pertama, nah kita mulai tap in nih. Di bulan pertama ketika kita kerjain, di sini omsetnya naik jadi 18 juta. Tingkat konversi jujur turun 2,63. Kenapa bisa turun? Pertanyaannya gitu. Karena yang perlu kalian sadar adalah ketika misalnya dia biasa nggak diiklanin, nggak diapain, kan dia dapat dari yang orang udah niat mau beli ya. Ketika kita iklanin, traffic dia lebih besar. Dan yang namanya traffic lebih besar selalu berimbas ke konversi yang pasti turun. Kenapa ya? Karena orang yang datang lebih banyak. Tapi omsetnya lebih gede. Gitu ya, udah pasti lebih gede. Nah, dan setelah itu di bulan kedua, dor, ini sebenarnya jujur sih kita juga agak kaget sih. Dia tembus 2,8 miliar, 2,799 miliar gitu kan. Omsetnya meledak segitunya, total pesanan jadi 51.000, total konversi 3,33. Kenapa? Dan konversi naik loh ya. Kenapa bisa naik gitu? Dan jujur ini bukan 100% dari iklan. Kenapa? Karena iklannya itu cuman menghasilkan ROAS 11,3, cukup tinggi, 38 juta. Tapi maksud gue gini loh, lu bayangin ya, dari 9 juta ke 38 juta, itu udah tetap naik 4 kali lipat bos. Bener nggak? Udah lumayan tuh. Nah, tapi memang kalau segini belum sampai ke 2, sekian miliar kan. Terus emang duitnya dari mana? Nah, ternyata duitnya itu adalah dari sini nih, sebagian dari live, sebagian dari affiliate. Nah, terus emang live-nya ngapain? Nah, sellernya sendiri itu mulai ngejalanin live. Jadi kita kasih saran sih, lu coba deh lakuin live kayak gini dan ternyata live-nya jalan. Gitu, kebayang nggak? Live-nya menghasilkan, bahkan bisa ngasilin sampai 0,5 miliar nih. Gitu ya, 500 sekian juta gitu kan. Halaman produk lihatnya 102 juta, video kontennya itu 6 juta dan 2,2 miliar dari affiliate. Gitu. Nah, dari affiliate. Nah, terus dari affiliate, kok bisa jadi dari affiliate sebesar itu? Ya fair ngomong, kan kalian tahu ya, gue sering bahas juga di MEA, kita punya cukup banyak affiliate, ya total bisa 10 ribuan, ya jadi ketika ada produk-produk yang bagus, yang kita lihat potensial, kita pasti bakal saranin juga, gitu. Nih, affiliate mau nggak nih? Ada yang mau ngambil nggak nih? Kita ada sellernya kayak begini, dan sebenarnya ada kuncinya apa gitu. Nah, kalau gue lihat insight-nya dari affiliate adalah satu,
Affiliate itu suka seller yang nggak rewel buat kasih sampel. Kasih sampel tuh bukan berarti gini ya, contoh, gue tahu nih kalau ngomongin sampel itu banyak seller tuh suka ngerasa, apa ya, ngerasa insecure, ngerasa bakal dibohongin gitu ya. Karena yang request pasti banyak banget, tapi yang bener-bener produktif dikit. Bener kan? Nah, makanya sebenarnya ketika kalian kerja sama kita di Mia, kita bisa bener-bener ngerapihin supaya ya kalian tuh paling keluar cuma 10%-nya aja. Gitu loh, dari target video yang bakal kita bikin. Gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, 10% kayak gimana nih? Karena kita kurasi. Ada yang maksudnya sampelnya kita bisa pakai sampel barengan. Jadi kita memang punya beberapa metodenya. Ibaratnya kayak di kantor kita udah siapin nih tempat-tempat yang mungkin para teman-teman kreator bisa datang, mereka tinggal nge-tag gitu kan. Ya udah, jadi kan sampelnya nggak keluar ya. Sampelnya tetap ada di kita tapi bisa menghasilkan konten yang cukup banyak, yang lebih banyak gitu ya. Nah, itu adalah yang berikutnya gitu ya. Nah, terus udah gitu, nah affiliate juga gini. Affiliate kan ada dua nih, ada yang live, ada yang konten, bener nggak? Nah, tinggal ke-matchingin aja gitu ya. Kira-kira kreator-kreator mana nih yang cocok sama produknya kalian, yang kira-kira bisa masuk sama produknya kalian. Nah, biasanya kalau dari cocok sama produknya kalian, itu begitu masuk 1, 2, 3 kreator, itu ngegas. Gitu kan. Tinggal kayak gimana. Nah, berikutnya adalah paling yang perlu dilakukan adalah gini, lu bisa kelola masih sendiri, tapi kelola sendiri itu capek. Beneran, dari banyak affiliate mau dichatin satu-satu, ngabisin waktu kan. Mendingan fokus ngurusin orderan, bener nggak? Kayak contoh gini, dia toko ini naik jadi 2 miliar. 2 miliar itu gue yakin, ya gimana ya, 2 miliar itu sehari berarti 60-70 juta ya. Lu hitung dah barang dia, gitu ya, 50 ribuan. Berapa banyak paket tuh yang harus lu urusin, bener nggak? Belum jangan sampai salah kirim, wah segala macamnya panjang tuh kan. Nah, inilah sebenarnya kalian harus perlu urusin gitu kan. Nah, buat kayak ngurusin affiliate, mencarikan campaign segala macam, nah lu bisa kerja sama pihak ketiga. Contoh, salah satunya sama kayak kita di Mia. Nah, kita bisa bantu ngurusin nih, mau dari mananya, mau dari iklannya, mau dari kontennya, mau dari live-nya, mau dari affiliate-nya, mau dari manapunnya, itu bisa kita urusin. Bahkan sekarang kita ada kerjasama dengan perusahaan luar di mana di Mia kita bahkan bisa ngurusin sampai pengiriman dan permodalan. Nah, kurang apa lagi coba. Lu ibaratnya yang kita cari cuma seller yang niat, seller yang serius, seller yang punya produk oke, gitu kan. Sisa-sisanya itu bisa kita handle, bisa kita urusin biar omset lu lebih growth lagi, lebih tumbuh lagi. Nah, mau jadi bagian dari seller-seller yang terus berkumpul bareng Mia, yuk lu bisa klik link di deskripsi gua, gabung sekarang, dan gue pengen tahu pendapat lu. Jangan lupa tulis di komen, kalau ada pertanyaan nanti bakal gue jawab di Q&A. Terus jangan lupa juga buat like dan share video ini ke teman-teman lo.